Malam itu, hujan deras mengguyur kota, menciptakan alunan ritmis di atas genting. Nadia berdiri di dapur, menyelesaikan tugasnya setelah makan malam bersama keluarga. Rambut hitam panjangnya tergerai rapi, wajahnya tetap anggun meski lelah. Ia mencintai suaminya, Adrian, tetapi akhir-akhir ini pernikahan mereka terasa hambar. Kesibukan Adrian di tempat kerja semakin menjauhkannya, meninggalkan Nadia dalam kesepian yang dingin. Di balik keheningan, sepasang mata mengamatinya. Pak Bayu, ayah mertua Nadia, berdiri di ambang pintu dapur dengan tatapan yang sulit diartikan. Lelaki berusia 55 tahun itu masih tampak gagah, dengan rambut mulai memutih dan sorot mata penuh wibawa. Namun, di balik ekspresi tenangnya, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak seharusnya ada. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Nadia bertanya dengan sopan, meskipun jantungnya berdegup lebih cepat. Pak Bayu menggeleng sambil tersenyum tipis. Tidak, Nadia, saya hanya ingin memastikan kamu tidak terlalu lelah. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Nadia bisa merasakan tatapan Pak Bayu yang berbeda malam itu, tetapi ia memilih mengabaikannya. Saya sudah terbiasa, Pak. Lagi pula, ini rumah saya juga. Pak Bayu melangkah lebih dekat, meskipun tetap menjaga jarak yang wajar. Kadang saya khawatir kamu tidak mendapatkan perhatian yang cukup, Nadia. Nadia terdiam, kata-kata itu seolah mengusik hatinya. Saat itu, lampu dapur tiba-tiba berkedip-kedip lalu padam. Pak, lampunya mati, bisik Nadia, matanya mencoba beradaptasi dengan kegelapan. Pak Bayu segera mengambil senter dan menyalakan lampu kecil di meja dapur, menciptakan suasana yang lebih hangat. Mereka kini berdiri cukup dekat, dan keheningan di antara mereka terasa lebih intens. Nadia merasakan sesuatu di dalam dirinya, sebuah perasaan yang ia tahu salah, namun sulit untuk diabaikan. Pak Bayu menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menahan diri. Sudah malam, Pak, saya ke kamar dulu, kata Nadia akhirnya, berusaha mengakhiri momen yang terasa berbahaya ini. Pak Bayu mengangguk pelan, ya, istirahatlah. Tapi ingat, Nadia, kamu tidak sendiri. Kalau ada apa-apa, saya selalu ada untukmu. Kata-kata itu terus terngiang di benak Nadia sepanjang malam, membuatnya sulit terlelap. Ia merasa hatinya mulai berperang, antara cintanya pada Adrian dan perasaan asing yang perlahan tumbuh untuk Pak Bayu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari-hari berlalu, tetapi bayang-bayang malam itu masih menghantui Nadia. Setiap kali ia melihat Pak Bayu, hatinya berdegup lebih cepat. Ia mencoba menepisnya, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat perasaan itu mengakar. Suatu malam, saat Adrian pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Nadia duduk di ruang keluarga dengan sebuah novel di tangannya, tetapi pikirannya melayang. Langkah kaki terdengar mendekat. Saat ia menoleh, Pak Bayu muncul dengan secangkir kopi. Kamu belum tidur, Nadia? Nadia tersenyum tipis. Belum, Pak. Lagi baca, tapi entah kenapa susah fokus. Pak Bayu terkekeh pelan. Mungkin kamu butuh teman ngobrol. Percakapan mereka dimulai dari hal-hal ringan, namun perlahan berubah menjadi lebih pribadi. Nadia, ujar Pak Bayu tiba-tiba. Kamu pernah merasa lelah dengan semua ini? Pertanyaan itu menembus pertahanan Nadia. Ia terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. Kadang iya, tapi ini hidup yang saya pilih. Pak Bayu menatapnya penuh pengertian. Kamu wanita yang kuat, Nadia. Tapi kamu juga berhak bahagia. Keheningan menyelimuti mereka. Nadia tahu ia harus pergi sebelum dirinya kehilangan kendali. Saya harus tidur, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Nadia. Namun, malam itu Nadia tidak langsung ke kamarnya. Ia berjalan ke dapur, mencoba menenangkan pikirannya. Langkah kaki kembali terdengar. Begadang di dapur lagi. Suara Pak Bayu terdengar lembut. Nadia tersenyum samar. Kadang saya merasa dapur adalah tempat paling nyaman di malam hari. Pak Bayu mendekat, menciptakan jarak yang semakin tipis di antara mereka. Ia mengulurkan tangan, menyentuh bahu Nadia dengan lembut. Nadia, panggilnya. Nadia menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Dunia terasa berhenti. Mereka semakin mendekat, hingga akhirnya. Ciuman itu terjadi. Nadia tahu ini salah. Pak, kita tidak boleh, bisiknya dengan napas tersengal. Pak Bayu mengusap wajahnya dengan lembut. Saya tahu.
Tapi saya mencintaimu, Nadia. Air mata menggenang di mata Nadia. Saya juga bingung, Pak. Saya mencintai Adrian, tapi kenapa saya merasa seperti ini saat dekat dengan Bapak? Pak Bayu menggenggam tangannya erat. Kita tidak bisa mengendalikan hati kita, Nadia. Malam itu, mereka menyerah pada perasaan yang telah lama terpendam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Namun, keesokan paginya, rasa bersalah membebani hati Nadia. Ia berusaha bersikap biasa di hadapan Adrian, tetapi pikirannya terus kembali pada malam itu. Hari demi hari berlalu, dan perasaan antara Nadia dan Pak Bayu semakin sulit dihindari. Hingga akhirnya, suatu malam, Pak Bayu mengambil keputusan mengejutkan. Nadia, saya akan pergi dari rumah ini. Nadia terkejut. Kenapa, Pak? Semakin lama saya di sini, semakin sulit bagi saya untuk mengendalikan diri. Saya tidak ingin melukai Adrian atau kamu lebih jauh. Air mata Nadia mengalir. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa Bapak di sini. Pak Bayu menghela napas panjang. Kamu harus bisa, Nadia. Kamu punya Adrian. Kamu harus menjalani hidupmu. Kepergian Pak Bayu meninggalkan luka mendalam di hati Nadia. Meski ia tahu ini keputusan yang benar, hatinya tetap terasa kosong. Beberapa bulan kemudian, Nadia menerima sebuah surat dari Pak Bayu. Nadia, aku harap kamu baik-baik saja. Aku meninggalkanmu bukan karena aku tidak mencintaimu, tetapi karena aku terlalu mencintaimu untuk terus menyakitimu. Jalani hidupmu dengan bahagia. Aku akan selalu mendoakanmu. Nadia menangis membaca surat itu. Ia tahu bahwa cinta yang mereka bagi tidak akan pernah ia lupakan. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Malam itu, saat Adrian memeluknya, Nadia mencoba menerima kenyataan. Ia tahu, meskipun perasaan itu akan selalu ada, hidupnya harus terus berjalan.